kita niat menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Sekali lagi, pasang niat seluruh pengurus, pasang niat malam ini di Darul Rahman, saya mau menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Kalau semua orang NU mau menghidupkan NU, insya Allah NU hidup. Pasang niat, apa yang saya akan berikan ke NU, bukan apa yang saya ambil dari NU. Ini yang menghancurkan NU yang seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hati Islami, channel dimana saja berada, sehat walafiatnya, mudah-mudahan salah rehat, jalan lembar ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lamunan Hati Islami, pada kesempatan ini saya akan menyuguhkan satu informasi keberadaan Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia ya, yang sangat kuat dan sangat kokoh. Dan berikut ini bersama Kiai Haji Supron Makmun kita akan mendengar kilasan sejarah ya, tentang Nahdlatul Ulama, bagaimana dan seperti apa. Dan Kiai Haji Supron Makmun adalah satu-satunya cikal bakal yang saat ini masih, alhamdulillah, masih ada, dan mudah-mudahan diberkahi dan diberi umur panjang dan sehat walafiat. Juga beliau masih tetap berjuang untuk menjaga kekuatan dan keberadaan Nahdlatul Ulama. Sahabat di mana saja berada, memang kadang-kadang kita juga miris ya dengan kondisi-kondisi politik yang kadang-kadang masuk ke dalam suatu organisasi Islam. Dan kalau Islam memang sudah dipolitisir oleh organisasi, kadang-kadang menjadi kurang searah gitu ya, kurang terarah. Akhirnya begana begini gitulah ya. Ya, saudara-saudara mungkin juga tahu ya, kalau sudah organisasi Islam dipolitisir oleh salah satu partai politik, jadi kadang-kadang jadi banyak nyimpangnya daripada lurusnya ya. Nah, untuk itu sekilas sejarah ini juga akan membahas tentang itu, dan juga akan membahas tentang kondisi dan keberadaan juga bagaimana strategi Islam ke depan, strategi Nahdlatul Ulama ke depan. Baik sahabat, ayo kita simak saja pembahasan ini bersama Kiai Haji Supron Makmun, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen agar kami bisa menjaga lebih baik lagi channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri rezeki yang banyak, usia yang panjang, dan diberi kemudahan dalam setiap urusan, setelah diberi jalan keluar bila ada kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita simak apa yang ada di benak saya. Yang ingin saya sampaikan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sejak dari bahan bakunya, timbulnya, lahirnya Nahdlatul Ulama sekitar tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Saud
yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Su'ud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Su'ud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Semuanya nih Allahu a'lam bishawab, ya, namanya sejarah. Ya, sejarah itu cerita masa yang lalu, itu kalau bukan pemain aslinya tentu Allahu a'lam bishawab. Kiai Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu terdiri dari 3 orang. Pertama Kiai Wahab Hasbullah, yang kedua guru besar dari Mesir yang mengajar di Tubuireng Syekh Al-Ghonawi, yang ketiga itu saya agak ragu-ragu dari Pekalongan, apa itu Kiai Ilyas almarhum. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Su'ud supaya berdialog. Itu berdialog wajadilhum billati aksan, adu argumentasi agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Nah, itu saya khawatir kayak tokoh NU kita Pak Saiful itu tidak terlalu mendalami sejarah ini, yang muda-muda ini. Jadi saya ini sebagai, ya barangkali di NU itu yang paling tua saya ini. Mungkin tidak ada lagi yang lebih tua dari saya ini. Sudah 82 tahun lebih saya ini, hidup saya ini. Nah, jadi saya tahu sejarah NU ini dari bakal cikalnya yang mau jadi NU ini. Berdialoglah Kiai Wahab Hasbullah, dia seorang alim, rasional, dalil-dalil qot'inya itu mantap. Kalau sudah rapat surya NU, kalau sudah Kiai Wahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya, semua para ulama itu tunduk dan patuh. Dialog dengan Ibnu Su'ud, alhamdulillah menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Akhirnya kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh Hasyim tidak membentuk Komite Hijaz, barangkali ya barangkali, tapi tidak mungkin kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Su'ud, ngajak berdialog, adu argumentasi, dan ternyata berhasil. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Kuburan Rasulullah tidak jadi digusur. Nah, Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca maka saya tahu. Nah itu ya, ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi itu namanya bid'ah. Itu sebenarnya pengertian tidak benar.
Asli daripada hadisnya itu panjang. Khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wah, itu yang diambil, yang nyaring finnar. Nah, tapi tidak memahami kata-kata muhdatsatun itu dari bahasa Arab ahdatsa yuhditsu. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Itu nama muhdats. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Loh, warga NU itu bukan mengada-adakan yang tidak ada, mengada-adakan yang ada. Ya. Mengada-adakan yang ada, bukan mengada-adakan yang tidak ada. Nah, sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik itu bukan Syukron Ma'mun. Jangan menghantam saya. Yang berkata bid'ah itu hasanah itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Baca dalam kitab Fathul Bari, ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah. Yang berjamaah itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Semua tarawih sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. Melihat 12.000 penduduk Madinah tiap hari, tiap malam sembahyang tarawih sendiri-sendiri, Sayyidina Umar mempunyai pikiran, alangkah indahnya kalau tarawih ini dibikin berjamaah. Diangkatlah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Ubay bin Ka'ab itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Selesai tarawih begitu rapi, bagus. Dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Sahihul Bukhari, persilakan Anda baca. Di situ Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang bagus. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa, itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Sehingga bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu bid'ah yang tidak baik? Menurut ilmu balaghahnya, ini kalau ngaji ya, menurut ilmu balaghahnya, sesuatu yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut, sudah pasti kok. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Tidak mungkin. Otaknya miring. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Miring otaknya itu. Yang pasti kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Nah, orang ahli sunnah ini baca kitab. Jadi ada kaidahnya. Al-Quran juga Allah menyebutkan kalau sudah pasti sifatnya nggak disebut oleh Allah. Wa kana wara'hum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di balik nelayan ini besok akan ada raja yang akan mengambil, merampas semua kapal. Allah tidak menyebut yang dirampas kapal baik apa kapal jelek. Tidak mungkin raja merampas kapal rusak. Maka sifatnya tidak disebut oleh Allah. Ini ilmu balaghahnya, belum ilmu usulul fikihnya. Mimbabil am uridul bil khas, mimbabil khas uridu bihil am. Persilakan kaji
bid'ah itu. Lalu dianggapnya bid'ah. Kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat, itu tradisi NU. Masih ada atau tidak Allahu a'lam sekarang. Dulu muslimat NU itu mesti malam Jumat mengadakan yasinan, karena kita wajar. Di dalam perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Ibadah haji, tempatnya di tanah suci, waktunya 9 Dzulhijjah, tidak boleh di luar itu. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya berdasarkan tempatnya. Waktu bebas, ibadah umroh harus di tanah suci Mekah, waktu bebas, kapan saja mau umroh. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja, tempatnya bebas. Sholat 5 waktu, mau sholat di mana, di hutan persilakan, di tepi laut persilakan, mau sholat di mana saja persilakan, asal waktunya subuh waktu subuh, duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Itu yang penting, tempat bebas. Nah, barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Wahabi itu kurang paham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Misalnya baca Quran, di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja, bebas. Jadi barangkali saudara saya, maaf, persilakan, saya sudah berdialog dengan 135 mubalik Wahabi di puncak. Saya berdialog, ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan, kalau Anda cinta Sukron Makmun, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya katakan tegas, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid, saya uraikan, saya mengadakan maulid ada dasarnya. Rasulullah memperingati maulid setiap hari Senin. Persilakan Anda baca tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin, faqal yaumun wulitu fi, yaumun wulitu fi. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira. Masih banyak lagi. Saya katakan faksusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Ceritakan Muhammad oleh engkau sejarah-sejarah itu. Kami mau membaca sejarah Rasulullah pada bulan Maulid ini. Baca sejarah, perintah kata, masih banyak lagi saya uraikan. Dan tidak ada peringatan Maulid yang tidak perintah Allah, yang diadakan oleh ulama. Saya bicara di 135 mubalik-mubalik yang dibayar oleh Saudi Arabia. Saya terbuka demi membela ahli sunnah wal jamaah ini. Saya katakan terus terang, maulid dibuka dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca Quran, baca solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca solat perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca solawat, kita membikin mau'idatul hasanah, mulai sambutan sampai ceramah. Mau'idatul hasanah perintah Allah, doa perintah Allah. Lalu mereka sering kritik kalau maulid terlalu mubadzir, terlalu mewah, paha kambing dipotong. Saya bilang, orang duduk mulai jam 8 maulid sampai jam 12, selesai dikeluarkan nasi,
lauknya cuma tempe kecil-kecil, kira-kira marah apa tidak? Kira Pak Suharso marah nggak kira-kira? Sudah duduk mulai jam 8 maulid, keluar nasi, baunya tempe, di rumah tempe, maulid tempe, lama-lama kita mati dengan tempe. Kita menggembirakan orang. Oh ya, ya di waktu-waktunya ya. Nah, saudara-saudara, ini saya bilang sampai itu menggembirakan orang. Nah, disinilah kita, alhamdulillah, diteruskan Komite Hijaz ini bernama Nahdlatul Wathon. Ya, nih, mungkin Nahdlatul Wathon ini kelanjutan dari Komite Hijaz. Lama bernama Nahdlatul Wathon, belum bernama Nahdlatul Ulama. Kemudian musyawarah di Bubutan Surabaya, kurang lebihnya saya tidak hafal detailnya, sekitar tahun 26 dirobahlah Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama. Yang tetap bertahan tidak mau ikut Nahdlatul Ulama Kiai Zainuddin Pancor, Lombok Timur. Sampai sekarang dia pakai Nahdlatul Wathon, dirubah menjadi Nahdlatul Ulama sebagai jamiah. Nah, perlu diketahui mengapa tahun 26 itu berbentuk jamiah, tidak berbentuk partai politik. Ingat saudara, itu zaman Belanda. Kalau saudara bergerak di bidang politik pasti ditembak oleh Belanda, dibunuh. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Tidak boleh ada gerakan politik. Yang diizinkan oleh Belanda hanya gerakan keagamaan, sosial keagamaan. Maka NU ngambil jalan supaya tidak dimusuhi Belanda. Berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahun 1926 hasil musyawarah di Bubutan Surabaya. Walaupun namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi para ulama mempunyai rasa tanggung jawab terhadap umatnya, sehingga tingkah laku politik. Namanya jamiah, tapi tingkah laku politik untuk menjelang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dari Nahdlatul Ulama itu menjadi panitia persiapan kemerdekaan, termasuk Pak Wahid Hasyim, Kiai Maskur. Dan itu semua masuk di panitia kemerdekaan. Nah, berarti ini politik. Tapi namanya jamiah. Tapi tingkah lakunya politik. Memperjuangkan kemerdekaan. Ini saya baca apa adanya yang saya tahu. Saya tidak mau menyembunyikan ilmu kepada generasi muda ini. Ya, Holil Nafis ini mungkin nggak tahu sejarah ini. Walaupun tahu mungkin samar-samar. Ya, sekarang saya tandaskan supaya tahu betul NU itu dari mana cikal bakalnya dulu itu. Nah, bergeraklah dalam kemerdekaan, tidak pernah absen. NU dalam memperjuangkan kemerdekaan masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan. Merdekalah tahun 45. Begitu merdeka yang punya gagasan Masyumi, insya Allah itu Kiai Wahid Hasyim Nahdlatul Ulama. Supaya wajah Islam itu satu partai politik, jangan pecah satu aja. Yang bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia Masyumi, itu gagasan dari Nahdlatul Ulama itu. Nah, kerjasamalah di dalam ya itulah namanya politik. Allahu a'lam bishawab. Setelah merdeka lahirlah Masyumi, NU masuk di dalamnya dan yang punya gagasan. Berjalanlah Masyumi ini berjalan, akhirnya terasa oleh NU istilah waktu itu Allahu a'lam bishawab. NU yang tahlilan, mereka yang dapat berkat. Menteri mereka, dirjen mereka, NU hampir tidak kebagian. Jadi istilahnya waktu itu yang tahlilan orang NU, begitu pembagian berkat Pak Saiful kagak dapat, gitulah istilahnya. Nah, istilahnya
Nah, pada akhirnya Kiai Wahab dengan Rasulullah itu berpikir lagi, timbullah muktamar Palembang. Wah, hafal NU saya ini, ngelotok kesuran NU saya ini. Iya, tahun 52 timbullah muktamar NU di Palembang. Keluarlah NU dari Masumi. Berdirilah sekarang Partai Nahdlatul Ulama. Berdiri Partai Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Waktu itu semua ulama menyatu. Ada di NU semua yang ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang di luar. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah berada di dalam NU, bersatu, sehingga waktu itu menjadi partai besar, partai ketiga. Gilirannya PNI nomor 1, Masumi nomor 2, Nahdlatul Ulama nomor 3, nomor 4 PKI yang selalu berkhianat. Itu sejarah yang menulis, NU hafal khianatnya itu. Nah, keluar jadi partai politik. Nah, kalau jadi partai politik namanya Partai Nahdlatul Ulama. Disitulah sayap-sayapnya hidup. Di setiap kantor Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, kepunyaan NU. Sarnemi, Serikat Nelayan Muslimin Indonesia, di pantai utara itu semuanya benderanya Partai NU di Tegal mana itu. Berdiri lagi Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin untuk menyaingi Lekra. Waktu itu setiap ranting NU mesti punya drum band, sehingga kalau NU keluar geger karena drum bandnya tiap ranting NU punya. Pada waktu itu semangatnya naik. Timbul lagi Perguno, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Berdiri lagi macam-macam dari organisasi ini. Pertanu, Persatuan Tani Nahdlatul Ulama, semuanya berkembang. Ma'arif berkembang, semua madrasah-madrasah Ma'arif Nahdlatul Ulama. Subhanallah, subhanallah, hebat waktu itu. Semuanya bergerak. Komponen Nahdlatul Ulama bergerak seluruhnya, sampai nelayannya, sampai pertaniannya, sampai pergununya, PMII-nya, PMII-nya, sampai Ibnu-nya berdiri. Kemuslimatnya tampil, fatayatnya tampil, semarak. Sehingga waktu itu NU kalau tidak salah punya kursi 66 kursi di DPR. Lalu pimpinan-pimpinan waktu itu kita bangga. Ketua DPR NU, Ketua MPR NU, hafal saya, Kiai Haji Ahmad Sayhu. Ketua MPR Pak Suban ZE, Ketua MPR itu, menterinya, Perdana Menterinya pernah Idham Khalid, Ketua DPR-nya Kiai Haji Ahmad Sayhu, Menteri Sosial pernah orang NU, Menteri Keuangan pernah orang NU. Semangat. Berjalanlah 65 timbul pemberontakan PKI, NU paling depan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas komunis. Saya tidak menghilangkan lembaga-lembaga lain di dalam menumpas PKI, tapi insya Allah yang paling besar kontribusinya kepada pemerintah waktu itu Angkatan Darat adalah pemuda Ansor dengan Bansarnya. 65 berjalan, lalu timbullah pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto. Nah, disitulah 5 menit. Ya. Alhamdulillah, betul akhir sudah tiba karena macet. Saya 10 menit lagi lah. Ya, kan. Tahun 73 politik waktu itu, enggak tahu saya Pak Saiful masih di mana tahun 73 itu. Jombang. Masih sudah lahir tapi. Sudah lahir. Oh, sudah lahir. Masih kecil ya? Masih kecil. Ya. Tahun 73
keadaan politik di bawah Pak Harto. Politik dibonsai. Artinya dibonsai, Golkar harus 60% dari pusat sampai ke daerah. Yang 40% dibagi dua. Waktu itu PDI dengan Partai Persatuan Pembangunan dibagi dua, yang 40%, 60% itu pasti Golkar. Kiai Wahab dengan Pak Idam dan seluruh Surya Endo rapat mempertimbangkan, daripada kita gagal dua waktu itu, politik gagal, sedangkan NU mengadakan haul dilarang, mengadakan maulid dilarang, mengadakan Isra Mi'raj dilarang, mengadakan maulidan dilarang, apalagi kalau pembicaranya Sukron Makmun, sudah pasti dicoret. Musuh nomor satu waktu itu Sukron Makmun itu. Pasti NU mengadakan haul, siapa penjara? Sukron Makmun, coret, ganti yang lain. Begitu kerasnya dan kejamnya waktu itu. Saya yang merasakan kejamnya Golkar pada waktu itu, bukan Golkar sekarang. Golkar sekarang sudah berbeda dengan Golkar dulu. Golkar dulu saya yang merasakan. Lalu pertimbangan NU, daripada politik gagal, Nahdlatul Ulama gagal dalam menjalankan haul maulidan Isra Mi'raj, gagal, dilarang. Lebih baik ayo ya strategi, bukan tujuan, strategi. Yuk kita kembali ke itu supaya nggak diganggu, kembali ke itu supaya tidak diganggu, bukan tujuan pokok itu, supaya tidak diganggu. NU supaya selamat, politik pindah ke P3. Jadi pendiri P3 itu semua ulama NU pendiri P3, ulama sepuh NU seluruhnya, tidak ada terkecualinya, adalah pendiri P3, ulama NU seluruhnya, termasuk pendiri P3. Politik ke P3, NU aman, tahlilan aman, maulidan aman, karena jamiah bukan politik. Asalnya hal NU nggak boleh politik, maulidan NU politik, Isra Mi'raj NU politik, apalagi pembicaranya Sukron Makmun, sudah pasti itu tidak ada izin. Saya merasakan waktu itu saya paling depan tahun 71, Jurkam NU tahun 71, bukan P3, Jurkam NU. Lah ini sejarah. Jadi kembali ke tahun 26 itu Pak Saiful, strategi supaya tidak dilarang marhabanan, tidak dilarang tahlilan, tidak dilarang haul. Orang NU dengan politik insya Allah kayak air dengan ikan. Nah, maka alhamdulillah sekarang mari kita kalau Jamiah Nahdlatul Ulama, mari kembali. Saya cuman sebagai penutup, kalau semua pikirannya perbaharui niat Anda, semua pengurus perbaharui niatnya. Mari kita niat menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Sekali lagi, pasang niat seluruh pengurus, pasang niat malam ini di Darul Rahman. Saya mau menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Kalau semua orang NU mau menghidupkan NU, insya Allah NU hidup. Pasang niat, apa yang saya akan berikan ke NU, bukan apa yang saya ambil dari NU. Ini yang menghancurkan NU yang seperti ini nih. Maaf, yang menghancurkan NU apa yang saya peroleh dari NU, bukan apa yang saya berikan kepada NU. Apa terlalu keras? Hah? Apa? Saudara kok diem? Iya, ini saya tanamkan apa yang saya berikan kepada NU, bukan apa yang saya ambil di NU. Kalau ini menjadi sumber saudara, niat saudara, insya Allah NU hidup.
menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Insya Allah kalau NU-nya hidup, yang menghidupkan bisa numpang hidup. Masa yang menghidupkan tidak hidup? Insya Allah. Maka kita niat untuk menghidupkan NU. Mari supaya berani, kita mandiri, kerahkan kekuatan NU, bikin keyakinan kepada grassroots. Bagaimana mengembalikan keyakinan rakyat bawah terhadap Nahdlatul Ulama? Kalau kita sudah mampu mengembalikan keyakinan Nahdlatul Ulama di grassroots, insya Allah grassroots itu akan taat sama NU, karena mereka semuanya itu ingin untuk berbakti kepada Nahdlatul Ulama. NU itu kalau nanti dikerahkan Kiai Miftah, kita akan menjadi NU yang mandiri, tidak ada ketergantungan pada orang lain. Bagaimana caranya? Mari kita kerahkan dana nasional, gerakan semua ulama, gerakan semua mubaligh, setiap berpidato maulid gelar sorban. Kalau 5 juta, 50 juta warga Nahdliyin, Pak Saiful, 50 juta warga Nahdliyin, mereka tidak akan kesulitan untuk mengurangkan 10.000 atau kepada yang dicintai. Bagaimana rakyat supaya cinta kembali pada Nahdlatul Ulama? Kalau dia sudah cinta sama Nahdlatul Ulama, dia akan berjuang, akan mengorbankan hartanya. Kalau 10.000 tiap orang Nahdlatul Ulama kali 50 juta, insya Allah 500 miliar terkumpul duit. Mau apa Kiai Yahya? Mau ke apa? Ketua umum. Kalau tiap bulan 500 juta, 500 miliar masuk. Gerakan. Semua kiai wajib menggerakkan. Cari dana termasuk Syukron Makmun. Semua mubaligh bulan Maulid gerakan dana nasional. Semua penceramah gelar sorban. Bungkus sorbannya kasih sama NU. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maaf ya, satu kalimat. Saya belajar dulu di pesantren, peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah. Apa kata orang zaman jahiliyah? Jawi kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu kalau ikan nurut sama kamu. Kalau anjing lapar pasti nurut. Nahdlatul Ulama jangan jadi anjing lapar, tapi kita jadi anjing kenyang yang bisa mandiri berbuat untuk umat, untuk agama, untuk bangsa dan untuk negara. Maka Kiai Wahab kasih garis ketika partai politik, garisnya Kiai Wahab dalam politik tidak ada istilah oposisi bagi Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, bukan bekerja sama jadi bebek, tapi amar ma'ruf nahi mungkar di dalam bekerja sama dengan pemerintah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baiklah sahabat, demikian tadi telah kita simak bersama, kita ikuti ya, kita dengarkan, dan seperti itulah ya sekilas atau kilas sejarah NU ya yang dipaparkan oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Jadi mengalami beberapa hal dan fase ya pernah menjadi yang hebat, menjadi yang kuat, menjadi yang tegas, juga pernah menjadi yang lemah ya, menjadi yang ditekan, tertekan dan sebagainya. Ya seperti itulah ya perkembangan kehidupan di dunia politik. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah satu wawasan dan pengetahuan bagi kita tentunya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita berjumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.